Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin wal hadirat, pemirsa CSM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, yang telah memberikan begitu banyak hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan mengenai perkara-perkara yang membatalkan puasa. Semuanya harus wajib kita jauhi sehingga kita terhindar daripada batalnya puasa, sehingga tidak mendapatkan apa-apa dalam puasa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada penjelasan hari ini, pertemuan hari ini, maka kita akan menjelaskan daripada salah satu perkara yang membatalkan puasa tersebut, yaitu yang berhubungan dengan keluarga. Keadaan-keadaan seseorang apabila berhubungan dengan suami istri. Maka apabila seseorang berhubungan suami istri, maka perkara ini membatalkan puasa, maka adalah perkara yang sangat besar, karena di dalamnya terdapat 5 ancaman, 5 siksaan bagi mereka yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Maka batasan seseorang yang akan mendapatkan siksa apabila melakukan hubungan badan tersebut, maka yang pertama adalah dia ini melakukannya secara sengaja. Maka apabila dia melakukannya tidak dengan sengaja, karena lupa kalau dia sedang puasa, maka tidak akan membatalkan puasa dia. Sebagaimana seseorang apabila makan dan minum, maka puasanya akan batal. Tapi apabila dia makan dan minum dalam keadaan dia lupa, maka puasanya dia akan tidak batal. Begitu juga seseorang yang melakukan hubungan suami istri, maka puasanya pun tidak akan batal dan tidak mendapatkan ancaman di dalam penjelasan saya ini. Terus yang kedua adalah dia melakukannya dalam keadaan dia paham bahwasanya apa yang dia lakukan adalah haram. Mengetahui keharaman bahwasanya berhubungan suami istri ini adalah haram, maka dia akan mendapatkan ancaman tersebut. Apa ancaman tersebut? Maka yang pertama-tama, dianya akan mendapatkan dosa karena telah membatalkan puasa dengan berhubung. Yang kedua adalah dia akan mendapatkan takzir dari hakim. Takzir dari hakim, yang hanya boleh mentakzirnya adalah hakim. Apabila seseorang tersebut masih saja melakukannya, maka hakim wajib mentakzirnya. Yang ketiga yang harus ia lakukan apabila berhubungan badan dengan istrinya, maka dia wajib qadha. Wajib qadha ini adalah 1 hari, dan dia ini ketika setelah melakukan hubungan suami istri, maka dia ini wajib imsak. Wajib imsak sampai waktu maghrib. Dia ini tidak diperbolehkan makan, tidak diperbolehkan minum, tidak diperbolehkan
dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia tetap wajib imsak sampai waktu maghrib. Meskipun puasanya sudah batal, tapi dia ini tetap wajib imsak. Yang tadi ini yang keempat wajib imsak. Yang kelima adalah dia wajib kafaroh. Kafaroh ini mereka hanya dikenakan kepada laki-laki, sedangkan untuk perempuan tidak dikenakan kafaroh. Yang wajib hanya laki-laki. Kafaroh pertama adalah apabila dia melakukan hubungan suami istri, maka dia wajib memerdekakan budak. Apabila budak tidak ada, maka yang kedua adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi apabila dia melaksanakan kafaroh yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia akan puasa selama 61 hari atau 2 bulan 1 hari. Karena 1 harinya adalah puasa qada dia, dan 2 bulan adalah puasa kafaroh dia. Dan harus berturut-turut. Apabila 1 hari saja dia tertinggal atau batal atau tidak puasa, maka dia wajib mengulang dari awal. Inilah kafaroh yang kedua. Selanjutnya kafaroh yang ketiga, dia memberikan makanan kepada orang miskin sebanyak 60 orang miskin, yang setiap orang miskin adalah sebanyak 1 mud, yang kurang lebihnya sekitar 6-7 on. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 mud ini sama dengan 1/4 sok. 1/4 sok, yang mana dalam zakat fitrah kita ini diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sebanyak 1 sok. 1 sok. Dan apabila kita untuk membayar kafarah daripada melakukan hubungan suami istri, maka kafarahnya adalah setiap orang miskin kita berikan 1 mud, dan akan kita berikan kepada 60 orang miskin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita yang sudah punya suami dan sudah punya istri untuk menahan diri kita dari melakukan perkara-perkara tersebut. Dan ini hanya diharamkan ketika siang hari. Ketika malam hari tidak diharamkan, maka harus kita jaga ketika siang hari, sehingga kita tidak terjerumus kepada perkara tersebut. Karena ancamannya sangat besar, sampai-sampai diberikan kafaroh. Maka harus kita jaga supaya kita tidak terjerumus kepada perkara tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kafarah apabila seseorang melakukan hubungan suami istri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.